Oke, baik teman-teman terkasih. Hari ini kesempatan luar biasa saya bisa mewawancarai salah satu teman yang menjadi salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik di semester 1 PKK 3, betul? Betul. Ya, baik, perkenalkan namamu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ivan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik dari kelas PKK 3 semester 1. Oke, saya ingin menarik sekali untuk melakukan wawancara ini. Apa sih aspek-aspek yang kamu rasa dalam masalah fasilitas kantin yang terjadi begitu? Apakah ada masalah seperti kendala dalam mendapatkan fasilitas kantin yang baik, terutama dalam waktu? Kami tadi sudah melakukan eksperimen mengenai perjalanan ke kantin itu butuh sekitar 4 sampai 5 menit. Dan kalau dikali 2 artinya punya kesempatan 8 sampai 10 menit dengan waktu mepet ketika kamu ada di jam sekolah yang jam mata kuliah begitu yang mepet dengan pelajaran selanjutnya, tapi juga di waktu makan siang. Apa pengalaman menarik yang boleh disaringkan atau dibagikan dalam wawancara ini? Baik, untuk masalah terkait kantin ya, saya merasa kampus kita ini sangat-sangat nggak ada kantin dapat dibilang. Kenapa? Selama ini para mahasiswa saat istirahat dan saat ingin memerlukan asupan makanan itu perlu untuk pergi ke depan. Dan itu juga bukan kantin, itu hanya warung makan biasa. Dan di mana jarak antara dari dalam kampus ke luar kampus itu dapat dibilang lumayan memakan waktu dan menguras waktu. Bayangin saja seperti yang sudah Maria survei tadi mengenai perjalanan pulang pergi dan bagaimana menunggu makanan itu jadi, ngantri dan lain sebagainya. Hal itu sungguh membuat kami sulit, apalagi terkait waktu istirahat yang dapat terbilang mepet ya dalam keseharian kita dalam menjalankan kuliah ini. Ditambah karena hal itu, saya sering mengalami keterlambatan dalam masuk ke kelas. Seperti keduluan dosen sudah masuk ke dalam kelas dibanding saya, dan juga teman-teman yang sedang jajan juga mau nggak mau harus meninggalin jajanannya dan membatalin jajanannya. Itu juga bisa membuat gerakan ekonomi yang lumayan timpang antara pembeli dan penjual. Jadi, jikalau hal itu menurut saya lebih baik segeralah antara sepakat dengan penjual itu membangun sebuah kantin yang berdasarkan instansi pemerintah dan terjamin secara kualitas makanannya. Begitu. Oke, terima kasih sekali. Dan inilah yang menjadi fenomena analisis sosial dalam kelompok 4, saudara-saudara terkasih, bahwa hal ini menjadi aspek ekonomi dan juga manajemen waktu perkuliahan mahasiswa. Terutama saya rasa kamu berapa menit kalau dari kamu di daerah mana tinggalnya? Apakah di kos begitu dekat dengan Megamas atau tidak? Baik, untuk saya saat ini tinggal di Ambawang yang membutuhkan sekitar 40 menit dari rumah ke sini. Wow, jadi berarti punya ekstra lebih untuk manajemen waktu dalam berbagai kasus ya. Ini juga menarik karena saya memang salah satu contoh juga yang berasal dari kota baru, berarti kami cukup mirip. Kalau beliau 40 menit, saya 30 menit, teman-teman. Jadi inilah yang menjadi permasalahan. Tapi sangat gembiranya bahwa kantin kita sedang dibangun. Tadi kami sudah juga survei di dalam video sebelumnya, dan inilah analisis permasalahan sosial kami. Selamat menikmati video ini dan semoga manfaat dari video dan analisis dalam kelompok kami dapat membawa dampak positif yang lebih baik dalam perkembangan ekonomi, perkembangan masyarakat, terutama di dalam lingkup sosial kampus begitu. Jadi masyarakat di dalam lingkup kampus juga terbantu dengan adanya pembangunan dan renovasi fasilitas kantin yang ada. Bukan hanya itu, tapi juga perkembangan ekonomi. Karena saya juga mendengar tadi sedikit dari wawancara sebelumnya bahwa ibu kantin juga merasa kesulitan nih teman-teman dengan anak murid atau mahasiswa lebih tepatnya yang lupa membawa uang jajan, jadi harus bolak-balik begitu. Ya, terima kasih Ivan untuk Ya, kesempatan waktunya sama-sama. di mana boleh wawancara bersama. Ya.